Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih membahas tentang bab seorang penuntut ilmu yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Syukran. Seorang yang penuntut ilmu yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan memandang gurunya, kedudukan gurunya seperti kedudukan orang tuanya, bahkan lebih besar dan lebih tinggi daripada itu. Kenapa? Sebagaimana kemarin alasannya, karena guru kita itu apa? Menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Guru kita menyelamatkan kita dari kebodohan dunia, dari pahitnya dunia. Guru kita mengarahkan kita untuk menuju jalan yang benar dengan ilmu yang diajarkan kepada kita. Ini tidak ada sedikit pun daripada setara dengannya. Artinya, ikhwani fillah, azzakumullah jami'an, kita harus betul-betul paham ini. Jangan kita lupa poin ini. Bahwasanya selamatnya kita dari kebodohan, selamatnya kita dari syubhat, kesesatan, yang mana kalau bukan sebab ilmu, antum mungkin akan beragama dengan pemahaman yang sesat, atau mungkin akan menyembah kuburan yang dengannya antum bisa kafir. Atau antum mungkin mengkultuskan para habaib karena antum sudah diajari ilmu sama guru antum. Itu mungkin sebab terbesar akan dampak demikian. Adapun antum diajari ilmu, alhamdulillah antum tahu man al-haq dengan dalil yang ada. Antum tahu mana al-batil, kebatilan dengan dalil yang ada. Antum tahu sunnah, antum tahu bid'ah dengan ilmiah. Ini harusnya bersyukur dengan guru kita, bersyukur kepada guru kita. Guru kita itu adalah orang yang betul-betul tulus dan mengajari antum, menyelamatkan antum dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan guru kita juga, sebagaimana kemarin dikatakan terakhir, dia adalah orang yang betul-betul mengerahkan waktunya yang berharga untuk antum, untuk kita. Mengerahkan waktunya, mengerahkan yang namanya pikirannya, bagaimana caranya supaya ini thalib paham yang dipikirkan guru. Antum tanya aja sama teman-teman antum yang udah ngajar, dan ngajarnya betul-betul ingin mengajarkan ilmu, dan ngajarnya betul-betul tulus, pasti dia akan menyiapkan materi yang mudah dicerna dan dipahami. Dia akan mencari cara supaya seorang thalib itu bisa memahami apa yang dia sampaikan dengan mudah dan gamblang. Jadi tiap hari antum bayangin kalau diajarin sama guru antum, berarti tiap hari dia mikir, tiap hari dia berpikir bagaimana nih antum dapat memahami ilmu agama. Maka dikatakan di sini halaman 19, fanzur ya talibal ilmi, maka perhatikanlah wahai para penuntut ilmu, ila muallimika, kepada gurumu, kepada pengajarmu. Coba lihat, kaifa yabdulu waqtahu wa nafsahu wa fikrah, bagaimana guru kita mengerahkan waktunya, mengerahkan dirinya dan mengerahkan pikirannya. Waktunya yang harusnya untuk istirahat, untuk baca buku, waktunya yang harusnya untuk bersenang-senang, untuk berlibur, tapi dia lebih milih membaca buku, mempersiapkan pelajaran, mempersiapkan bahan ajaran supaya thalibnya mendapatkan ilmu. Dirinya yang harusnya bersenang-senang, akan tetapi dia tahan
untuk lebih belajar ilmu dan mengajarkan kepada muridnya. Pikirannya yang harusnya dia ada selang waktu untuk memikirkan perkara-perkara kesibukan dia, tapi dia alihkan kepada ilmu agama. Ajib. Ajib. Peran guru itu sangat penting dan peran guru itu berat kalau tidak sabar-sabar. Makanya dengan antum menampakkan adab kepada guru antum, menampakkan bahwasanya antum adalah orang yang ingin ilmu, itu adalah kesenangan bagi guru antum. Itu adalah hiburan bagi guru antum. Akan tetapi kalau antumnya malas, antumnya tidak semangat, antumnya dikasih amanah tidak ngerti, antumnya diarahkan tidak mau, maka guru antum nanti akan kesel, akan kecewa sama antum. Nah, ketika guru antum udah kecewa sama antum, berhati-hati. Jangan-jangan dia memberikan ilmu kepada antum dengan separuh hati, atau yang nggak tulus, sehingga ilmu itu sulit masuk untuk kita. Sehingga ilmu sulit masuk untuk kita, atau masuk tapi tidak bisa kita amalkan. Lihat guru antum. Untuk apa tujuannya? Liyu'allimakal ilma nafi', untuk mengajarimu ilmu yang bermanfaat. Dia mengerahkan waktunya, mengerahkan dirinya, mengerahkan pikirannya. Betul, dia mikir keras, bahkan sampai betul-betul pusing. Yang penting apa? Dia bisa memahami apa yang dia ingin ajarkan. Untuk apa tujuannya? Supaya bisa mengajarkan muridnya ilmu yang bermanfaat. Wa bitariqil ashal fal ashal, supaya mengajari muridnya dengan cara yang termudah, kemudian yang mudah. Jadi berpikir, bagaimana nih materi supaya gampang dicerna, apalagi yang materinya sulit, ya Allah. Guru kita coret-coret, ini kayak gini, oh ini kurang bagus. Kayak gini, oh ini agak kurang bagus. Kayak gini, oh kurang bagus. Coba kayak gini lagi, kayak gini. Guru kita apa? Menghabiskan waktu untuk coret-coret, untuk membuat peta, membuat jadwal, artinya table, membuat tasjil, supaya apa? Yang mana yang lebih mudah dipahami. Padahal hanya beberapa materi, dan itulah hakikat daripada pengajar. Maka kita mu'alim harus betul-betul tampakkan. Sebagaimana orang tua kita butuh duitnya, kita butuh. Assalamualaikum Pak, gimana kabar dompetnya? Allahu musta'an. Wa yabda'u ma'aka bil aham fal aham, dan tujuannya apa? Supaya bisa memulai ilmu dengan kita dari ilmu yang paling terpenting, kemudian yang penting. Al-hasbi fahmik, sesuai dengan pemahamanmu. Kay tataraqqa fi maratibil ilmi, supaya apa? Supaya kita itu bisa memiliki jenjang di dalam belajar tingkatan-tingkatan ilmu agama. Yartaqi, naik lagi, naik jenjang lagi, kayak gitu. Ini guru antum yang berpikir. Nanti habis kitab ini apa ya? Ntar habis kitab ini apa ya? Ntar ini gimana ya? Syarahnya syarah siapa ya? Cara ngajarnya gimana ya? Itu dipikirkan. Masa kita yang diajari kayak gitu, kita enggak murojaah, kita enggak bersyukur, kita malah dah sopan sama guru kita, kita malah membenci guru kita. Ini adalah fenomena yang aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Dan yang lebih aneh tapi nyata lagi, seorang dia tidak akan benci dengan orang yang memberikan dia uang. Walaupun hanya beberapa kali diberikan uang, umpamanya pernah diberikan 1 juta, nanti 7 bulan berikutnya diberikan lagi 2 juta. Ntar berapa bulan lagi baru diberikan lagi. Disuruh apapun itu siap lakukan. Dan dia nggak akan pernah membenci.
Ajib, aneh bin ajaib. Tapi aneh tapi nyata. Hatta tasira aliman biidznillah. Dan semua ini tujuannya supaya Anda jadi orang yang berilmu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tuh. Supaya tujuannya apa? Kita punya ilmu, itu tujuannya. Kalau udah punya ilmu, silahkan. Mau pergi kemanapun itu silahkan. Guru kita akan melepas kita. Yang penting udah punya benteng, yang penting udah punya tameng untuk kita apa? Menghadapi kejamnya dunia luar. Menghadapi huru-hara dunia sebelum huru-hara akhirat. Itu udah punya ilmu. Wa tantafi'a bi'ilmika dunya wa ukhra. Dan kamu bisa memanfaatkan ilmu kamu baik di dunia ataupun di akhirat. Itu tujuannya. Ini adalah tujuan yang sangat mulia. Ini adalah tujuan inti daripada tujuan seorang mukmin. Itu kesurgaannya Allah Azza wa Jalla. Afala yakunu hadza a'dham manzilatan indaka min abika wa ummik? Apakah ini tidak kita katakan derajatnya, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedudukan bapak dan ibu kita di sisi kita? Dan jelas lebih tinggi. Wa huwa sabab fi inqadhika mimma yadurruk fi dunya aw fi din wa dunyaka. Dan ini adalah sebab, ilmu ini adalah sebab, pengajaran guru kita adalah sebab yang sangat besar yang bisa menyelamatkan kamu, kata Syekh di sini, yang bisa menyelamatkan kamu dari segala perkara yang memudaratkan agamamu dan duniamu. Bayangin ya, jadi murid guru kita ini mengarahkan kita untuk guru kita ini jadi mengerahkan semangatnya, mengerahkan waktunya yang harusnya waktunya untuk istirahat, mengerahkan pikirannya yang harusnya pikirannya memiliki kewajiban yang banyak dari keluarga, tapi dikerahkan untuk mengajar, untuk mencari ilmu, untuk mempersiapkan materi. Tujuannya untuk mengajari kita dengan cara yang paling mudah dan yang mudah. Kemudian tujuannya untuk memulai ilmu tersebut dari yang paling penting banget dan yang penting sesuai pemahaman kita, sesuai derajat kita, supaya kita bisa memiliki jenjang di dalam martabat ilmu atau maratibul ilm, tingkatan-tingkatan ilmu, supaya kita bisa jadi alim. Itu tujuan guru kita, supaya ketika kita jadi alim nanti kita bisa memanfaatkan ilmu kita di dunia dan di akhirat. Setelah kalau udah jadi alim, terserah, tafadhol. Kita baru di situ terjun menghadapi huru-hara dunia, terjun menghadapi fitnah dunia, terjun menghadapi pahitnya dunia dan kerasnya dunia. Tapi kalau udah punya ilmu, insya Allah aman. Dan ini apakah sangat tidak layak kita katakan lebih besar kedudukannya, lebih tinggi kedudukannya di sisi kita daripada orang tua kita, ibu dan bapak kita. Kenapa? Karena ini semua sebab kita bisa selamat dari segala perkara yang memudaratkan kita, baik tentang agama kita ataupun dunia kita. Adapun orang tua kita kebanyakannya apa? Memikirkan kita mudarat bahaya, mudarat dari dunia. Menyelamatkan kita dari kelaparan. Menyelamatkan kita dari perkara-perkara duniawiyah. Nah, yang mana perkara duniawiyah seorang semuanya akan ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Mau yang Allah cintai ataupun yang Allah tidak cintai. Tapi kalau perkara diniyah, ini adalah orang-orang yang Allah khususkan.
Naam. Waqad kathura al-uquq min ba'di tullab al-masyayikh ya aw masyayikhahum. Keliru di sini ya. Waqad kathara al-uquq min ba'di tullab masyayikhahum, dan sungguh telah banyak sekali kejadian durhakanya sebagian penuntut ilmu kepada guru-guru mereka, yang gibahin gurunya, yang ngomongin gurunya dari belakang, yang jelek-jelekin gurunya, yang mencari-cari kesalahan gurunya, yang membesar-besarkan kesalahan gurunya. Banyak yang mentahdir gurunya, yang mencaci maki gurunya dari depannya. Banyak sekali. Padahal guru kita apa? Penyebab besar kita untuk selamat dari akhirat. Dan kalau kita enggak selamat di dunia, ikhwan, itu lebih baik daripada kita enggak selamat di akhirat. Wallahi. Karena huru-haranya sangat besar, sangat kejam akhirat. Ayat dan billah. Fan nasiha lahum an yatubu ila Allah, maka nasihat untuk mereka, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, wa yatlubu samah min masyaikhihim, dan mereka meminta kerelaan, meminta samah. Ya, sama itu. Lau samahta, biasanya gitu. Hah? Permisi. Ya, perizinan, maksudnya meminta suatu yang semoga berkenan gitu. Meminta maaf kepada guru-guru mereka. Wa yas'alullah an yarzuqahumul bir bihim, dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kebaikan kepada mereka, wa yaqumu bil bir bihim, dan semoga mereka bisa berbakti kepada guru-guru mereka. Wallahul muwaffiq atau wallahul muwaffiq. Ini bab yang sangat penting, dan ini kitab secara keseluruhan sangat penting untuk kita semua selaku para penuntut ilmu agama, supaya kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena percuma kalau kita belajar tapi ilmunya nggak bermanfaat. Dan kebanyakan penuntut ilmu di zaman sekarang itu sulit untuk memanfaatkan ilmunya. Wallahi, ya. Yang ana lihat kayak gitu. Karena memang zaman sudah berubah, beriring berkembangnya waktu. Iya, tidak seperti dulu. Thalibul ilmi itu nggak seperti dulu. Nah, ya sebagaimana yang anda lihat juga di sebagian di sini, berbeda dengan yang kita lihat, saksikan pada waktu itu. Maka antum, kita semua banyak-banyak minta sama Allah Azza wa Jalla, banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dan diselamatkan daripada kebanyakan sifat penuntut ilmu di zaman sekarang. Karena kalau tidak, akan rasa percuma belajarnya kita. Ya, akan terasa percuma belajarnya kita. Sayang. Naam, Allah Ta'ala wa bisawab, wallahu musta'an, wallahu fiqh. Jazakumullahu khairan katsiran, walhamdulillahi rabbil alamin.